Jadi percaya kepada reinkarnasi dan juga percaya kepada roh leluhur. Itu saya agak bingung konsep roh leluhur ini. Kalau reinkarnasi ini dipercayai, berarti kan kalau orang sudah meninggal, dia akan naik ke akhirat, kemudian dia akan turun lagi ke bumi untuk menuntaskan dosa-dosanya yang sebelumnya. Nah, kalau dia turun lagi ke bumi, berarti kan tidak ada yang stay di atas. Lalu siapa roh leluhur ini? Sedangkan dalam Hindu sendiri dikatakan bayi yang lahir saja sudah punya dosa. Di situ saya bilang, ya Allah, kok gini ya? Apa saya harus masuk Islam? Tapi kalau saya mau masuk Islam, ya Allah, saya pengen orang tua saya bilang, boleh. Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam bahagia, salam sejahtera buat semuanya. Para sahabat Bro Channel di rumah, ya kali ini kita reaksi video seorang Hindu yang menjadi mualaf ya. Ya sebut namanya dia itu yang katanya dia orang Bali ya, tapi saya sih masih meragukan apa dia benar orang Bali apa enggak ya, karena terus dia namanya Iwayan Arisudana ya. Tapi terlepas dia mau menjadi mualaf atau menjadi pindah ke agama yang lain, ya buat saya tidak ada masalah ya, itu adalah hak dia dan hak seseorang ya. Dan kita juga tidak bisa menghakimi mereka ya. Tapi di sini saya punya tugas untuk meluruskan apa yang dia tuduhkan terhadap agama Hindu ya. Seperti dia bilang bahwa dia bingung konsep leluhur dan reinkarnasi. Nah, dia sendiri ini sebetulnya yang bingung ya. Padahal ini sebenarnya kan pelajaran dasar sekali ya. Padahal dia katanya mau menjadi seorang resi ya. Jadi dia ingin menjadi seorang resi ya, tapi dia sendiri dasar-dasar agama dia tidak memahami. Bagaimana saya terangkan hubungan antara leluhur dengan reinkarnasi. Nah, dia bilang katanya kalau sudah inkarnasi berarti terjadi kekosongan dong di alam akhirat ya. Nah, di sini aja dia udah nggak ngerti, dibilang alam akhirat. Padahal di dalam agama Hindu, ya konsepnya adalah, nah leluhur ini di dalam agama Hindu adalah sangat penting. Kita harus mengingat dan menghormati leluhur kita. Apa yang disebut dengan leluhur? Ya, leluhur adalah kepanjangan tangan daripada Tuhan. Karena apa? Dari leluhurlah kita bisa lahir ke dunia ini, sehingga kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para leluhur. Siapa yang disebut dengan leluhur? Leluhur adalah pendahulu-pendahulu kita, dan kita pun suatu saat akan menjadi leluhur ya terhadap anak, cucu dan cicit dan lain sebagainya ya. Kita juga begitu. Yang disebut dengan leluhur adalah bapak kita, kakek kita, kumpi kita dan lain sebagainya. Kalau dirunut ya, cikal bakal kita ya, itu yang disebut dengan leluhur. Nah, itu harus kita hormati ya. Nah, sedangkan kita ada 3 hutang, trirene ya. Trirene ini adalah 3 hutang. Hutangnya kepada siapa? Hutang kepada Tuhan ya, Dewa Rene, hutang kepada para leluhur, Pitra Rene ya, orang tua dan lain sebagainya. Hutang kepada orang tua. Jadi kita resi rene ya, utang kepada resi. Jadi kita harus membayar utang kita pada leluhur. Bagaimana caranya? Kita harus berbakti kepada beliau ya. Ketika orang tua kita sudah tidak ada ya, kita disitulah tugas kita sebagai anaknya, putranya, yaitu kita melengkapi utang kita, yatnya kita, yaitu ngabenin ya, mengkremasi beliau dengan upacara-upacara yang sesuai aturan kitab suci ya. Jadi disinilah tugas kita sebagai putranya, penerusnya, untuk mendoakan beliau
agar beliau bisa meningkat karma-karmanya ya. Kita mendoakan beliau amor ring acintial. Semoga beliau menyatu dengan Sang Pencipta ya. Minimal nanti tidak menyatu dengan Tuhan, minimal beliau akan lahir menjadi karma yang lebih bagus ya, menjadi makhluk yang lebih baik ya. Syukur-syukur akan menjadi manusia yang mulia. Nah disitulah konsep. Nah, seseorang di dalam konsep agama Hindu, seseorang yang sudah meninggal ya, dia itu antara dua alam sesuai dengan karmanya ya, subha asubha karmanya di dunia ya, tanasnya ya. Jadi kemana? Apakah pada waktu kehidupannya dia berbuat baik, tentu hasilnya adalah alam surga. Ya kalau dia pada masa waktu kehidupannya jahat, ya jolim dan lain sebagainya, dia akan memasuki alam neraka ya. Tapi itu sifatnya sementara. Selama dia berbuat baik di dunia, dia akan mendapatkan alam-alam yang lebih bagus ya. Kalau sudah dipacara, dia akan berada di. Jadi kan di tingkatan di Hindu ini ada apa? Jadi ada 7 tingkatan ke atas ya, loka-loka, planet-planet, dan ada 7 yang ke bawah termasuk neraka. Dan neraka pun ada juga neraka yang paling neraka ya. Jadi 7 loka ke bawah, 7 loka ke atas ya. Yang terakhir itu adalah alam Tuhan, yaitu ada, kalau ada yang namanya itu Waikunta, ada juga yang namanya Kailasa ya, Kailas ya, itu. Nah, leluhur yang kita sudah abenkan, upacarai dan lain sebagainya, bisa meningkat ke alam leluhur ya, di alam leluhur, dan meningkat lagi ke alam sorga ya, pada kehidupannya setelah dia mengalami pada waktu hidupnya dia mengalami kebaikan. Nah, selama dia menjalani kebaikan di dunia, selama itulah dia sebagai penghuni sorga. Atau sebaliknya, selama dia jahat di alam semesta ini, di dunia ini, dia juga mengalami sisaan di alam neraka. Nah, setelah selesai katakanlah masuk surga, lahirlah kembali ke dunia ini untuk menjalani karma-karma biar bisa lebih meningkat ya, syukur-syukur meningkat ya, jangan sampai turun lagi. Bisa saja turun ya, sesuai dengan karmanya di dunia ini. Nah, itu syukur sebagai umat Hindu. Karena apa? Reinkarnasi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Reinkarnasi itu adalah apa? Jalan untuk kita menyatu dengan Sang Pencipta ya. Jadi kita ibaratnya kalau kuliah ini, kita mau ujian nih, kalau kita belum lulus, kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri ya, untuk belajar ya, untuk ya, kita belajar lagi untuk biar bisa lebih baik lagi, sehingga kita bisa lulus dalam ujian tersebut. Jadi seperti itu ya.